Oke, minggu ini kita akan membahas materi bagaimana cara memasang Vue.js 3 di dalam Laravel 9 menggunakan Vue.js. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Oke, pertama-tama teman-teman silakan siapkan dulu project Laravel teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Laravel 9. Pastikan teman-teman menggunakan Laravel 9 ya. Karena di Laravel 8 belum terpasang Vue.js secara default. Oke, yang pertama teman-teman kita masuk terminal dulu. Kita install dulu dependensi dari Node.js. Ketikkan npm i atau install. Ditunggu sampai prosesnya selesai ya. Sudah selesai. Selanjutnya teman-teman silakan menginstal Vue.js-nya ya. Kita masuk di sini, quick start. Oke. Kita copy. Teman-teman bisa mengaksesnya di vuejs.org ya. Lalu npm i, kita dapatkan Vue.js yang versi terakhirnya. Ditunggu sampai selesai. Oke, selanjutnya kita perlu Vue.js Vue plugin. Oke, kita perlu yang ini. Oke, tinggal kita copy, lalu kita paste. Oke, untuk dependensinya sudah terinstall ya. Saatnya kita akan melakukan sebuah konfigurasi. Bisa minimize dulu. Di sini sudah ada tempatnya ya. Kita perlu melakukan import view-nya. Kita masuk ke Vue.js. Kita import di sini ya. Lalu di bagian plugin, teman-teman cukup memanggil view begini saja. Sudah, untuk Vue.js-nya sudah terpasang dulu ya. Saatnya kita sekarang masuk ke bagian resource-nya. Nanti kita akan di sini akan mengoding semua tentang Vue.js itu. Semua tentang berkaitan tentang tampilan Vue itu. Oke, kita buat dulu susunan direktorinya saja. Yang pertama kita buat folder dulu. Saya biasanya menggunakan folder src di sini. Oke, lalu kita di sini buat komponen saja dulu, yang namanya itu app ya. Oke, kita kasih di sini hello world. Oke. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi setup untuk Vue.js-nya. Oke. Yang pertama kita perlu mengimport itu create app ya. Create app. Nanti from Vue. Ya. Oke, selanjutnya kita buat di sini konstanta ya untuk app-nya, nanti biar gampang sekali untuk use-nya. Baru kita panggil. Sebelum kita buat konstanta, kita import dulu main app view-nya ya. Kita import di sini app. Kita import ya. Kita tambahkan view. Ini ada di file sini. Oke. Setelah kita import, kita buat di sini konstanta app. Kita buat di sini create app, baru kita masukkan app yang tadi. Nah, nanti tinggal di sini app. Nah, sebelum kita masuk ke app mount ini, kita buatkan dulu di sini blade ya. Di blade utamanya mungkin view-nya saya akan ganti sini jadi pakai app blade saja ya. Kita coba buat HTML5 ulang. Ini kita ulang. Saya katakan di sini adalah Laravel Vue. Lalu kita buat di sini ID namanya app. App. Nah, nanti ini kita akan injak di Vue.js ya, app ini.
Kalau kita bisa lanjut lagi, app, kita mount yang tadi, itu cari sekarang ID-nya app. Nah, sudah ya. Kita bisa coba. Sebelum coba di sini kita konfigurasi sedikit dulu di root-nya, gitu. Kita konfigurasi sedikit di sini pakai any agar semua yang mengakses URL itu akan didirect langsung ke file ketampilan app-nya, gitu. Oke, mungkin di sini kita coba perlu any ya, nanti kita jadiin private expression lah ini, agar semua nanti yang mengakses ini itu mengarah ke sini. Maksudnya yang mengakses semua any ini akan mengarah ke view app-nya, gitu. Oke, kita bisa coba langsung. Kita jalankan dulu. Sebelum itu ada lagi satu ketinggalan di sini. Kita perlu panggil resource-nya dulu. Feed resource CSS, di sini app.css, lalu baru di sini untuk app.js yang tadi, resource js. Oke, kita jalankan undev yang pertama, lalu kita panggil artisan sub. Oke, kita coba tes. Dah. Untuk konfigurasi Vue.js-nya sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi biar kita bisa menggunakan Vue root dan lain-lainnya ya. Tapi untuk overall, untuk konfigurasi Vue.js-nya itu sudah jalan. Sudah bisa lihat teman-teman di sini sudah jalan. Ya, sini sudah jalan. Misalnya kalau kita coba edit di app view-nya, misalnya hello world 1, nah ini udah otomatis, ya, otomatis terreload, gitu. Nah sekarang kita perlu agar sama seperti framework yang lainnya ya, yang di Vue.js aslinya ya. Jadi kita perlu konfigurasi lagi yang namanya kayak root, Vue root, ada Vinia, state management gitu. Ya, kita coba sekarang. Kita perlu Vue root. Kita cek dulu di sini Vue router. Kita cek Vue router. Oke, kita coba cek nih, kita minimize dulu Vue router, kita get start. Kita perlu install dulu Vue root-nya ya. Kita install di sini. Kita matiin dulu deh. Sorry. Kita copy ulang. Ini kita copy dulu. Oke. Kita copy dulu. Oke, selanjutnya kita cek. Oke, kita perlu konfigurasinya yang di sini. Ya, kita perlu konfigurasinya. Kita cek dulu. Sini create web history. Yang di mana ya? Settingan router link, router view, kita cek. Ini kayaknya settingannya ya, untuk construct. Oke, kita coba dulu mungkin di resource JS src kita buat folder di sini router. Oke, kita di sini buat router JS.
Jadi kita perlu import dua buah fungsi ya. Pertama create router satu, lalu kita perlu juga create web history. Oke, di sini perlu from view router. Oke, karena kita perlu membuat konstanta untuk router. Nanti kita akan ekspor ya. Oke, baru kita create router. Nah, ya, yang pertama kita perlu aktifin mode historinya. Jadi create web history, untuk base-nya saya pakai slash saja. Ya. Lalu baru root. Nah, di sini nanti buat teman-teman. Baru kita export default rootnya. Lalu baru kita import di FJS-nya. Gitu. Kita import dulu sini, import router, ya. Kita import router. Dulu kita di sini perlu use si router. Oke. Lalu kita perlu sekarang root view-nya. Di sini mungkin root view-nya. Kita perlu root view-nya, saya taruh di app-nya saja, ya. Saya ganti sini. Lalu saya buatkan folder lagi satu, namanya views, ya. Kita katakan di sini adalah home. Is home. Lalu kita konfigurasi di sini. Kita buat objek di sini, namanya pertama pet, ya. Petnya saya dengan ini. Lalu name-nya mungkin saya katakan adalah home. Lalu kita perlu import komponennya di sini. Import home, ya. Jangan lupa untuk isi view. Kita panggil komponen, lalu sini adalah home. Kita coba lihat hasilnya. Anda, ya, kita coba lihat. Is home, ya, jalan ya. Kita coba tes dengan router ya. Mungkin kita buatkan di sini lagi satu, namanya itu mungkin profile, mungkin is profile, ya. Kita buatin di sini path-nya mungkin namanya adalah profile, ya. Terus baru name-nya adalah, saya katakanlah profile. Lalu kita berkomponen. Kita pakai lazy aja komponennya, baru import. Sini saya katakanlah profile. Mungkin views profile.view. Nah, kita tambahkan link mungkin, ya. Mungkin saya cari view router lagi. Saya lupa sintak untuk router linknya. Tunggu sebentar. Oke, kalau tidak salah itu tinggal begini saja. Router link to. Jadi saya katakan di sinilah profile. Sini mungkin saya katakan to profile. Lalu di home saya isiin juga, ya di profile saya isi juga router link to, ya, ke root to home. Kita cek hasilnya. Ya, sudah ya. Sudah jalan. Untuk ini sudah jalan.
gitu. Itu profile. Ya, sudah jalan ya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal sebuah uh, apa itu Axios ya. Biasanya kita gunakan untuk hit API. Namun di Laravel Axios sudah ada ya. Jadi tinggal kita gunakan saja Axiosnya. Masih di sini ya. Kita buat di sini folder mungkin namanya plugin ya. Plugin, saya buatin namanya itu mungkin Axios ya. Nah, jadi kita perlu pertama kali import dulu Axios. Import dulu Axios. Nah, selanjutnya kita perlu di sini merubah apa namanya? Mungkin biar cepat kita masuk ke dokumentasi Axios saja. Axios GitHub ya. Biar lebih cepat. Kita masuk ke sini. Kita bisa ngeset defaultnya, default apa itu? Base URL-nya, ataupun kita bisa membuat inject atau intercept-nya. Oke, apakah ada? Tunggu sebentar. Oke, ini ada default URL. Oke, base URL-nya mungkin bisa katakan nanti ada API mungkin misalnya base URL-nya. Kredensial ya. Jadi teman-teman kandungan juga untuk token juga. Banyak sekali ya. Nah, ini untuk intercept. Nanti juga perlu sekali interceptnya ini. Ini juga perlu nanti ketika akan melakukan apa tuh, perlu untuk auto refresh token dan lainnya, nanti perlu intercept gitu. Dan juga mungkin ini perlu diaktifin ya untuk default with credential. Nah, lalu jangan lupa untuk mengekspor. Export default Axios. Nah, jangan lupa sekarang untuk kita menggunakannya di FCS ya. Nah, kita tidak akan menggunakan use karena Axios sudah ada defaultnya. Jadi kita perlu menggunakan provide. Nanti kita import dulu Axiosnya. Axios from, kita perlu ambil dari sini plugin, baru kita ambil Axios. Kita perlu di sini app provide ya. Jangan menggunakan use, kalau use nanti error. Karena kita hanya untuk menambahkan saja, karena Axios sudah ada pendefinisiannya gitu. Jadi kita gunakan di sini provide Axiosnya kan, ya, dari Axios. Itu untuk Axios sudah terpasang ya. Kita cek apakah ada error. Tunggu sebentar, oh tidak ada error. Sekarang biasanya yang kedua kita konfigurasi itu Pinia gitu. Jadi kita perlu Pinia. Kita bisa cek di sini Pinia. Punya PJS, kita yang started, kita perlu misalnya ya, kita perlu npm install Pinia. Untuk Pinia tunggu sampai selesai. Oke, sudah install ya. Kita perlu di sini import Pinia-nya. Import, kita perlu fungsi create Pinia. Sini, mungkin kita cut bawah ke atas saja, biar lebih seragam. Ini from Pinia. Dari sini buat konstantanya Pinia. Seperti nanti Pinia perlu use misalnya kayak hydrate untuk Pinia, nanti perlu juga kita perlu di sini create Pinia.
Lalu baru kita di sini use ini ya. Oke, sudah ya. Sorry sedikit ada gangguan tadi, maklum ya. Oke, API Pinia sekarang Pinia sudah terpasang ya di Vue.js gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Yap. Oh, sorry, ini belum dijalani. npm rundev. Oke, siap sudah. Nah, instalasi dari Vue.js sudah selesai. Kita coba untuk build sekarang biar tidak nanti pas mode build itu error. Kita coba lihat hasilnya. Nanti hasilnya itu pasti otomatis akan lari ke sini, ke folder build. Kita tes, coba kita refresh. Ya, aman. Aman ya. Oke, sekian tutorial bagaimana cara memasang Vue.js ya di Laravel 9. Semoga ini bermanfaat. Semoga video-video saya ke depannya itu bisa menghadirkan video yang bermanfaat teman-teman. Dan jangan lupa untuk membantu saya untuk like. Apabila berkenan, tolong bantu subscribe. Terima kasih.